Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Prapaskah keempat berdasarkan Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41. Tuhan, sembuhkanlah kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Pada suatu hari, seorang rabi bertanya kepada murid-muridnya, "Bagaimana kamu mengetahui bahwa malam sudah lewat dan hari hampir siang?" Salah seorang dari murid itu menjawab, "Ketika saya melihat dari jendela dan bisa membedakan pohon apel dari pohon serikaya, maka itu berarti bahwa malam hampir lewat dan hari sudah mulai siang." "Tidak," jawab sang rabi itu. Lalu seorang murid lain lagi bertanya, "Ketika saya melihat dari jendela dan bisa membedakan lembu dari sapi, maka itu berarti bahwa hari sudah siang dan malam hampir lewat." "Tidak," jawab sang rabi itu. Beberapa murid lain coba memberikan jawaban yang kurang lebih sama, tetapi jawaban-jawaban itu tidak memuaskan sang guru. Akhirnya rabi itu menjawab sendiri, "Apabila kalian melihat sesamamu manusia sebagai saudara dan saudarimu, maka itu berarti bahwa hari sudah siang dan malam hampir lewat. Namun, apabila kalian tidak melihat mereka sebagai saudara dan saudarimu, maka kamu tetap hidup pada malam hari dan tinggal dalam kegelapan sebagaimana halnya orang-orang buta." Saudara-saudari terkasih, kalau rabi dalam cerita tadi berbicara tentang buta secara rohani, maka di dalam Injil hari ini Yesus menyembuhkan seorang pengemis yang secara fisik buta sejak lahir. Ketika para murid melihat orang buta itu, pikiran mereka langsung terarah kepada dosa. Mereka berpikir bahwa orang yang buta sejak lahir itu pasti terjadi karena dosa. Oleh sebab itu, mereka bertanya kepada Yesus, siapakah yang berdosa yang menyebabkan orang itu buta sejak lahir? Apakah orang itu sendiri atau mungkin orang tuanya? Begitulah cara berpikir pada masa itu dan mungkin juga pada masa ini, ketika orang berpikir bahwa kebutaan disebabkan oleh dosa yang dibuat pada masa lampau. Jawaban Yesus mencengangkan para murid. Tidak ada orang yang berdosa dalam kasus itu. Orang itu tidak berdosa dan orang tuanya juga tidak. Orang itu buta sejak lahir supaya pekerjaan Allah bisa dinyatakan di dalam dia. Dan bagi Yesus, sekaranglah saatnya dia ingin melakukan kehendak Allah itu. Dan inilah kehendak Allah itu, yakni supaya dia menjadi terang bagi dunia. Yesus lalu meludah ke tanah, membuat lumpur, lalu menggosokkan lumpur itu pada mata orang tersebut. Kemudian dia menyuruh orang itu pergi membasuhkan dirinya ke kolam Siloam. Dan apa yang terjadi? Orang itu bisa melihat kembali. Perjalanan iman orang itu sebagai satu proses juga dapat dilihat dari jawabannya atas pertanyaan orang-orang tentang siapakah yang menyembuhkan dia. Mula-mula dia tidak tahu siapakah orang itu. Dia hanya mengenal sebagai orang yang disebut Yesus. Kemudian dia mengakui Yesus sebagai nabi. Lalu imannya berlangkah terus dan kemudian mengakui Yesus sebagai Allah. Akhirnya, ketika Yesus menantang dia dengan bertanya, apakah dia percaya kepada Putra Manusia? Orang itu menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya."
Bertolak dari penyembuhan fisik, orang itu terus berjalan menuju penyembuhan rohani, yakni dari ketidakpercayaan menuju iman akan Yesus Kristus sebagai penyelamat. Saudara-saudari terkasih, secara fisik kita bukanlah orang-orang buta yang tidak bisa melihat. Tetapi seperti kata Helen Keller, orang yang buta, tuli dan bisu, orang-orang yang paling malang di dunia ini bukanlah mereka yang tidak bisa melihat secara fisik, tetapi mereka yang mempunyai mata tetapi tidak mampu melihat kebutuhan orang lain, tidak mampu mensyukuri keagungan karya Allah di dalam hidup mereka, atau orang yang tidak memperlakukan sesamanya manusia sebagai satu sama lain, kalaupun mereka itu berasal dari suku, ras, dan agama yang berbeda. Itulah buta yang sesungguhnya menurut Helen Keller. Semoga firman Tuhan pada hari ini menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain, terutama orang-orang yang berada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.